Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pembelajaran IPA di MI ataupun SD. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau mampu membawa umat manusia dari keterbelakangan ilmu pengetahuan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman semua, seperti janji di minggu yang lalu, kalau pada minggu ini kita akan membahas tentang konsep, hakikat belajar dan proses dan pembelajaran IPA di MI ataupun SD. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama itulah konsep pembelajaran IPA. Nah, ternyata dalam konsep pembelajaran IPA itu ada 3 landasan yang digunakan. Yang pertama itu adalah landasan psikologisnya, kemudian ada landasan filosofis, kemudian ada landasan pedagogis yang digunakan. Nah, apa itu landasan psikologis? Di dalam proses belajar, aspek-aspek psikologis yang besar pengaruhnya terhadap pembelajaran IPA itu sendiri. Yang pertama adalah aspek kognitif, kemudian yang kedua adalah aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek perhatian, aspek minat, aspek bakat, dan aspek dari cita-cita. Nah, ternyata aspek-aspek psikologis ini harus benar-benar dipahami oleh seorang guru. Karena apa? Kalau guru sudah bisa memahami aspek-aspek psikologis yang 7 ini, pertama, guru itu akan mampu memahami karakteristik proses pelajaran. Jadi kalau guru itu sudah tahu aspek-aspek psikologisnya yang kemana, maka guru itu mampu memahami karakteristik dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mampu memahami karakteristik dari peserta didiknya. Kalau tadi mampu memahami proses pembelajaran, karakteristik proses belajar, yang kedua itu mampu memahami karakteristik peserta didik. Oh, guru ini tahu, oh ternyata si A itu anaknya kalau belajar akan mudah menyerap pembelajaran kalau dengan cara diarahkan. Ada nih si B, oh anaknya minatnya lebih ke hal-hal yang ia dengar, jadi dia akan mudah menyerap pembelajaran dengan dia dengar. Nah, itu akan dipahami oleh guru itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menentukan tujuan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dan karakteristik anak. Kalau sudah tahu karakternya, maka guru itu akan tahu dengan mudah menentukan mana nih tujuan pembelajaran yang memang sesuai dengan perkembangan dan karakter peserta didik tadi. Yang keempat, memilih materi dan bahan ajar kegiatan pembelajaran yang sesuai. Jadi, memilih materi bahan ajar itu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang kelima, menentukan strategi evaluasi yang tepat atas keberhasilan dari peserta didik. Oke, kita lanjut ke landasan filosofis dan pedagogisnya. Apa itu landasan psikologisnya? Ada 2 ternyata. Yang pertama apa? Ternyata landasan psikologis untuk pembelajaran IPA itu menyangkut tentang sistem nilai. Sehingga guru itu dituntut memiliki kemampuan tidak hanya merancang, tetapi sekaligus melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologis filosofis yang lainnya adalah guru itu harus mampu melibatkan peserta itu secara aktif sepenuhnya. Jadi tidak hanya guru yang aktif, tetapi peserta didik juga harus aktif sepenuhnya. Nah, dari landasan filosofis dua landasan filosofis ini itu akan mampu mengarah ke landasan pedagogisnya. Nah,
Bagian pedagogisnya apa? Itu konsep ilmu pendidikan dan pembelajaran yang dapat membantu anak mengembangkan segala potensi secara optimal. Maksudnya apa? Dengan metodologi pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang nyaman, mungkin yang gembira, sehingga apa? Peserta didik itu bisa aktif sepenuhnya. Oke, itu adalah landasan filosofis dan pedagogisnya. Kita akan masuk ke hakikat belajar IPA di MI. Nah, pada hakikatnya ada 3 segi yang ditinjau. Yang pertama adalah segi produk, kemudian ada proses, dan ada perkembangan sikap. Apa itu segi IPA itu sebagai produk? Nah, ternyata IPA itu merupakan hasil upaya dari para perintis IPA-IPA terdahulu, yang mana pada umumnya itu berupa fakta, berupa teori, berupa hukum produk, informasi, kemudian ada yang disusun secara sistematis seperti dalam bentuk buku-buku teks, kemudian ada film dokumen, ada CD, ada DVD, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah produk. Produk itu dapat dianggap sebagai body of knowledge. Hal yang bisa sesuatu real dalam ilmu pengetahuan. Nah, ternyata tidak hanya dalam bentuk itu saja suatu produk, tetapi gini, ilmu alam sekitar kita itu juga adalah body of knowledge. Makanya, guru itu dituntut untuk dapat mengajak peserta didik untuk memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Karena apa? Ternyata alam sekitar itu merupakan sumber belajar yang otentik dan tidak akan pernah habis. Dan juga ingat, produk IPA itu juga terkait dengan perkembangan teknologi. Ya. Oke. Kita lanjut IPA sebagai proses. Apa itu dikatakan IPA sebagai proses? Ternyata dalam pembelajaran IPA yang dikatakan proses itu adalah melakukan metode ilmiah. Nah, pada peserta didik ini, metode ilmiah itu dikembangkan secara bertahap, tapi berkesinambungan, dan diharapkan ini akan membentuk suatu kepaduan yang utuh nantinya. Nah, apa saja tahap perkembangan ilmiah yang sesuai dengan karakteristik anak-anak SD? Yang pertama, metode ilmiahnya adalah melakukan pengamatan yang memunculkan suatu pertanyaan ataupun permasalahan. Jadi, peserta didik itu akan melakukan pengamatan nih. Dengan mengamati, peserta didik akan memunculkan suatu pertanyaan ataupun permasalahan yang dia temukan. Nah, setelah itu, yang kedua, tahapnya adalah mampu merumuskan masalah dari pertanyaan yang ia dapat. Jadi udah dapat permasalahan ataupun pertanyaan, maka tahap selanjutnya adalah merumuskannya. Nah, tahap ketiga apa? Nih, peserta mengumpulkan data melalui pengamatan maupun percobaan dengan cara eksperimen mungkin ya. Kemudian setelah mengumpulkan data, yang keempat adalah membuat kesimpulan tentang jawaban dari masalah berdasarkan data. Itu adalah metode ilmiah. Oke, kita lanjut. IPA sebagai pemupuk sikap. Nah, dalam konteks pembelajaran IPA, sikap dibatasi dalam sikap ilmiah terhadap alam sekitar. Nah, sikap ilmiah yang memungkinkan dapat dikembangkan oleh anak-anak MI ataupun SD ini adalah yang pertama, sikap ingin tahu. Kemudian sikap ingin mendapatkan sesuatu, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, dan sikap tidak berprasangka buruk. Kemudian adalah sikap mawas diri, sikap tanggung jawab, berpikir bebas, dan disiplin. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Itu tadi yang kita bahas adalah konsep dan hakikat belajar IPA di MI. Oke, kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan melalui studi Spidol Sunta ataupun e-learning kita. Saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.